Terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Report. Pemirsa, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, menjaga identitas budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab generasi muda. Berangkat dari semangat itulah, Koko Cici Jakarta hadir bukan sekedar sebagai ajang pemilihan duta, tapi sebagai ruang pembentukan pemimpin muda yang cerdas, berbudaya, dan memiliki kepedulian sosial. Memasuki proses wawancara semifinalis tahun ini, para peserta diuji secara komprehensif untuk memastikan kesiapan menjadi wajah keberagaman, pelestari budaya, sekaligus agen perubahan bagi Jakarta dan Indonesia. Lahir di Jakarta Barat pada tahun 2002, Koko Cici Jakarta berawal dari sebuah visi besar, menghadirkan duta muda yang cerdas, berbudaya, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selama lebih dari 2 dekade, ajang ini berkembang menjadi wadah pembentukan generasi muda yang tidak hanya memahami akar budayanya, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Sebagai duta pariwisata, duta budaya Tionghoa, sekaligus duta sosial, Koko Cici Jakarta hadir sebagai jembatan keberagaman di tengah masyarakat multikultural Jakarta. Filosofi yang diusung pun sederhana namun kuat. Modernisasi tidak seharusnya menghapus identitas asal, melainkan memperkaya narasi kebangsaan dan memperkuat semangat persatuan. Untuk menjaring figur yang benar-benar komprehensif, tahap wawancara semifinalis tahun ini menerapkan proses seleksi yang berlapis dan mendalam. Para peserta diuji langsung oleh para pakar serta perwakilan Ikatan Koko Cici Jakarta. Untuk hari ini sebetulnya yang kita cari dari para semifinalis adalah bagaimana cara mereka mampu merepresentasikan diri mereka untuk menjadi duta budaya Tionghoa, duta pariwisata, dan duta sosial DKI Jakarta selanjutnya. Jadi untuk Koko Cici Jakarta sendiri kita memang berfokus untuk mencari generasi berikutnya yang mana mereka bisa meneruskan estafet kepengurusan dan juga legasi yang sudah kita bangun selama ini. Di meja penjurian, pemahaman mengenai tata pemerintahan dan peta pariwisata Jakarta dikupas secara menyeluruh. Kemampuan berbahasa dan seni berbicara di depan publik juga menjadi instrumen penting untuk melihat bagaimana para peserta mengartikulasikan gagasan secara kritis dan persuasif. Tak hanya itu, aspek psikologis turut menjadi perhatian untuk mengukur ketahanan mental dan kematangan karakter para kandidat. Penguasaan budaya Tionghoa pun menjadi fondasi utama yang menegaskan identitas mereka. Para juri juga menilai visi peserta dalam ranah kepemudaan dan kepemimpinan, memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Kontribusi Koko Cici Jakarta melalui program seperti Koci Peduli dan Koci Talks telah menjadi ujung tombak berbagai aksi sosial dan promosi pariwisata Jakarta. Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini berfungsi sebagai inkubator pengembangan sumber daya manusia yang melahirkan generasi muda dengan kepedulian sosial dan semangat pengabdian. Di sini saya ingin mengenalkan lebih luas lagi tentang etnis Tionghoa tersebut dan ingin memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat di Jakarta tersebut. Alasan saya mengikuti Koko Cici Jakarta karena yang pertama saya tertarik untuk menjadi duta sosial. Selain itu, hal yang melandasi kenapa saya ikut hal tersebut karena saya memiliki minat yang besar di daerah di bidang sosial. Kedepan, para finalis akan ditempa melalui rangkaian karantina dan pembekalan intensif. Mereka dipersiapkan menjadi pribadi yang tangguh, peduli lingkungan, menghargai keberagaman, dan berani menyuarakan pelestarian budaya. Para finalis akan terpilihlah 16 besar, di mana minggu depan mereka akan mengikuti prakarantina. Karantina, setelah itu di dalam karantina sendiri mereka akan harus bisa menunjukkan bakat mereka, yaitu talent night. Dan juga bukan hanya itu, kita mengasah juga dari cara pola mereka berpikir dan juga fashion show mereka. Maka dari itu kita juga ada head to head challenge dan juga catwalk challenge. Pada akhirnya, Koko Cici Jakarta bukan hanya tentang memilih figur terbaik untuk mengenakan selempang duta. Ini adalah investasi nyata bagi masa depan, membentuk generasi muda yang tidak lagi berjalan secara individualistis, melainkan tumbuh menjadi pribadi yang progresif, inklusif, dan siap menjaga identitas budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Right.